Alkisah, di kerajaan Astina yang masyhur, suasana yang seharusnya penuh sukacita justru diselimuti awan duka. Dewi Kunti, permaisuri setia Prabu Pandudewanata, telah melahirkan. Namun, tangisan bayi yang dinanti-nanti tak terdengar. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan, diiringi bisik-bisik ketakutan dari para abdi dalam. Dari rahim Dewi Kunti terlahir sebuah bungkusan daging yang aneh, padat, tidak berbentuk layaknya seorang bayi. Ukurannya besar, seolah mengandung sesuatu yang tak terbayangkan di dalamnya. Prabu Pandu, sang raja, merasakan keputusasaan yang mendalam. Bagaimana mungkin keturunannya, penerus Wangsa Kuru, terlahir dalam wujud yang begitu ganjil? Berbagai upaya pun dilakukan. Para tabib terbaik kerajaan dipanggil, meramu obat-obatan, mengoleskan minyak ajaib, bahkan membaca mantra-mantra kuno. Namun, bungkusan itu tetap utuh, tak bergeming sedikit pun. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan, dan di hati Dewi Kunti, air mata tak henti mengalir. Ia merasa telah melahirkan sesuatu yang cacat, sebuah aib bagi kerajaan. Dalam kegelisahan yang memuncak, Prabu Pandu teringat akan sang kakek, Resi Abiyasa, seorang begawan agung yang bersemayam di pertapaan Wukir Retawu. Beliau adalah sumber kebijaksanaan, seorang pertapa yang memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu membaca takdir. Dengan membawa serta bungkusan aneh itu, Prabu Pandu menghadap sang resi. Resi Abiyasa, dengan ketenangan seorang bijak, mengamati bungkusan itu. Ia memejamkan mata, seolah berkomunikasi dengan alam gaib. Ketika ia membuka mata, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Putraku Pandu, janganlah berduka. Apa yang kini kau saksikan ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah takdir agung." Di dalam bungkusan itu bersemayam seorang jiwa yang luar biasa, calon kesatria pinunjul yang kelak akan menjadi pilar keadilan dan kebenaran di muka bumi. Ramalan sang resi membuat Prabu Pandu terperangah, namun pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana bungkusan itu bisa pecah? Bungkusan ini tidak akan pecah oleh tangan manusia biasa. Ia memerlukan kekuatan dari alam lain, sebuah sentuhan gaib yang diturunkan oleh para dewa. Berdoalah putraku, kebaikan hatimu dan ketulusan Dewi Kunti akan didengar oleh Kahyangan. Nasihat Resi Abiyasa sedikit meredakan kegelisahan keluarga Astina. Dewi Kunti, sang ibunda, dengan hati yang tabah, tak henti-hentinya memanjatkan doa dan permohonan kepada para dewa. Setiap malam, ia bersimpuh, memohon petunjuk dan pertolongan dari para dewa, agar putranya dapat terlahir sempurna. Doanya yang tulus menembus awan, mencapai singgasana Batara Guru, raja para dewa di Kahyangan. Tergerak oleh ketulusan Dewi Kunti, Batara Guru mengutus seorang makhluk perkasa untuk turun ke Marcapada. Bukan dewa, melainkan seekor gajah raksasa dari Kahyangan yang sangat istimewa, Gajah Sena. Gajah Sena dikenal memiliki kekuatan luar biasa, kulitnya sekeras baja dan gadingnya setajam tombak. Kedatangannya di Astina membuat bumi bergetar dan seluruh penduduk menatap takjub sekaligus gentar pada makhluk agung itu. Tanpa ragu, Gajah Sena melangkah menuju bungkusan daging yang aneh itu. Ia mengamati, seolah memahami misi yang diembannya. Aura ilahi terpancar dari tubuh Gajah Sena memenuhi seluruh ruangan. Dengan belalainya yang kokoh dan berurat, Gajah Sena mulai mencoba merobek bungkusan daging itu. Namun bungkusan itu tidak menyerah begitu saja. Ia memancarkan cahaya, bergetar hebat, dan seolah memiliki kekuatan sendiri untuk mempertahankan diri. Terjadilah pertarungan yang dahsyat, bukan antara dua makhluk hidup, melainkan antara kekuatan Gajah Sena dan energi misterius dari bungkusan itu. Gajah Sena mengerahkan seluruh tenaganya, belalainya berputar, gadingnya menggesek, dan ia membenturkan bungkusan itu ke tanah berkali-kali. Suara gemuruh memenuhi alam, seolah dewa-dewa pun menahan napas menyaksikan peristiwa ini. Akhirnya, setelah perjuangan yang menguras energi, bungkusan itu mulai retak. Retakan itu membesar, dan dengan sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan, bungkusan daging itu pecah berkeping-keping. Dari dalam pecahan bungkusan itu muncullah sesosok bayi. Bukan bayi biasa, ia memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari bayi pada umumnya, dengan kulit gelap dan otot-otot yang sudah tampak menonjol.
Ia tidak menangis, melainkan menatap dunia dengan mata yang tajam. Itulah Bima, putra kedua Prabu Pandu dan Dewi Kunti, yang kelak akan menjadi salah satu dari 5 Pandawa yang paling perkasa dan berani. Namun keajaiban belum berhenti. Pecahan-pecahan dari bungkusan daging itu tidak lenyap begitu saja. Sebagian dari mereka tiba-tiba berubah wujud menjadi Ditya-Jitya atau raksasa-raksasa kecil yang ganas. Mereka muncul dengan seringai kerikan, langsung menyerang Bima yang baru lahir. Sungguh menakjubkan, bayi Bima yang baru saja terlahir tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seolah-olah naluri kesatria telah tertanam dalam darahnya sejak detik pertama. Dengan tangan dan kakinya yang kecil namun luar biasa kuat, ia menghadapi para Ditya itu. Tendangan dan pukulan tangannya mampu melumpuhkan para raksasa. Inilah pertarungan pertama Bima yang menandakan bahwa ia terlahir sebagai seorang pejuang sejati, ditakdirkan untuk membasmi kejahatan. Setelah semua Ditya berhasil dikalahkan, Gajah Sena, sang penolong dari Kahyangan, mendekati Bima. Tugasnya telah selesai. Sebagai anugerah dan untuk menyempurnakan takdir sang bayi, Gajah Sena memberikan sebagian dari kekuatan dahsyatnya kepada Bima. Sejak saat itu, Bima memiliki kekuatan gajah yang tak terhingga, yang kelak dikenal sebagai Aji Gajah Sena. Dengan misi yang telah tuntas, Gajah Sena pun kembali ke Kahyangan, meninggalkan kekaguman, kelegaan, dan harapan besar di hati Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Kisah Bima Bungkus jauh lebih dari sekedar cerita kelahiran ajaib seorang pahlawan. Ia mengandung makna filosofis yang sangat dalam, relevan hingga kini bagi kehidupan kita. Bungkusan daging yang menutupi Bima adalah metafora dari potensi tersembunyi yang ada dalam setiap diri manusia. Terkadang kita memiliki bakat, kekuatan atau kemampuan yang luar biasa namun belum terlihat jelas. Potensi itu mungkin terbungkus oleh keraguan, ketakutan, kurangnya kesempatan, atau bahkan lingkungan yang tidak mendukung. Ia adalah bungkusan yang menunggu untuk dipecahkan. Pecahnya bungkusan Bima berkat Gajah Sena melambangkan bahwa terkadang untuk mengukak potensi sejati kita memerlukan pecahan atau dorongan dari luar. Itu bisa berupa nasihat bijak dari mentor, dukungan tanpa syarat dari keluarga, atau bahkan yang paling sering, cobaan dan rintangan hidup. Kesulitan, kegagalan dan krisis seringkali menjadi pemicu yang memaksa kita untuk menggali kekuatan yang tak terduga dalam diri. Pertarungan Bima kecil melawan para Ditya yang terlahir dari pecahannya juga sangat simbolis. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berhasil memecahkan bungkusan potensi kita dan mulai berkembang, seringkali akan muncul tantangan dan rintangan baru. Mereka adalah raksasa-raksasa yang harus kita hadapi dan taklukkan, baik itu keraguan diri, kritik orang lain, atau hambatan eksternal. Namun, seperti Bima, dengan keberanian dan keyakinan, kita bisa melampaui semuanya dan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, Bima tumbuh menjadi kesatria Pandawa yang perkasa, jujur, setia pada kebenaran, dan tak pernah takut membela yang lemah. Kelahirannya yang tidak biasa ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki jalannya sendiri. Tantangan yang dihadapi sejak awal kehidupan dapat membentuk karakter yang kuat, luhur, dan berintegritas. Kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari keberanian untuk menghadapi bungkusan kita sendiri dan melampaui batasan yang ada untuk kemudian menjadi berkah bagi semesta. Kisah Bima Bungkus adalah pengingat abadi bahwa di balik setiap kesulitan, di balik setiap bungkusan yang tampak aneh, tersembunyi sebuah potensi besar yang menunggu untuk diungkap. Jangan pernah takut untuk menghadapi bungkusan dalam hidup Anda, karena di baliknya mungkin tersembunyi kekuatan luar biasa yang akan mengubah Anda menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan sesama. Apa makna Bima Bungkus bagi Anda? Apakah Anda merasakan ada bungkusan dalam diri Anda yang menunggu untuk dipecahkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.